Baik, teman-teman. Jadi ini ya, saya akan lanjutkan tentang kesejahteraan tadi. Tapi ini saya akan kemukakan melalui mekanisme wakaf ya. Wakaf ini kan zakat dan wakaf itu kan, tadi kan udah jelaskan juga wakaf ya, atau zakat, gitu. Zakat atau wakaf ya. Ini menjadi hal yang sangat penting kita cermati ya di dalam eh, apa namanya kesejahteraan ini. Kaitannya kan kalau udah berjalan ini zakat dan wakaf ini berarti nanti akan menghasilkan ya pada akhirnya itu kesejahteraan dalam ekonomi. Tadi juga sudah disampaikan ya konsep kesejahteraan dan juga bagaimana landasan dan dalil-dalilnya ya sampaikan oleh kelompok. Baik, ini ada sedikit PPT ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Oke, di Sudah, sini Pak. mekanisme wakaf menghadirkan kesejahteraan ya. Nah, ini kenapa kita berbicara tentang wakaf? Karena zakat dan wakaf ya. Tadi kan kita bicara zakat dan wakaf. Meskipun sebenarnya masih banyak ya eh, variabel-variabel yang lain gitu ya bisa dijadikan sebagai landasan atau sumber ya dalam menghadirkan kesejahteraan. Termasuk juga tadi masalah kepemilikan harta benda, kekayaan, distribusi dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya gitu, teman-teman ya. Di dalam eh, apa namanya menjalankan ya profesi kita dalam bekerja gitu ya, itu bisa menjadi salah satu sumber ya dalam kesejahteraan. Tapi ingat teman-teman ya, jangan sampai karena ingin membayar zakat atau memberikan wakaf, tapi kesejahteraan untuk keluarga sendiri atau untuk diri sendiri tidak terwujud. Nah, ini kan salah berarti ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan itu buat keluarga dulu gitu. Perhatikan kebutuhan-kebutuhan primer kita gitu. Nah, kemudian baru nanti kita akan menghadirkan kesejahteraan itu untuk umat ya, untuk maslahat lebih umum, lebih banyak ya bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan termasuk lembaga-lembaga yang memang ada ya. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga zakat dan wakaf itu. Masuk juga eh, negara juga sudah memiliki BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Dan termasuk juga di Muhammadiyah juga sangat berkembang dan sangat disiplin dalam pengaturan zakat, dan lazismu dan wakafnya dan lain sebagainya. Lazismu kan zakat, infak, sedekah. Oke ya, teman-teman. Sebentar. Ya, mohon maaf, teman-teman, ada sedikit iklan ya. Halo, masih ada suara saya? Ya, Masih, Pak. oke. Saya lanjutkan. Mohon bersabar, saudara. Ini kalau kita berbicara kesejahteraan ya, di sini ada konsepnya Al-Ghazali dan ada konsepnya Pancasila ya. Berarti Undang-Undang nomor 13 tahun 1993 ya. Ini berbicara tentang eh, kesejahteraan. Saya ingin memulai dari undang-undang ya. Kita lihat dari gambarnya saja udah kelihatan ini ya. Kalau kesejahteraan itu eh, ternyata ada perbedaan konsep ya. Dari eh, konsepnya yang ada di undang-undang maupun di konsepnya Al-Ghazali. Oke, kesejahteraan
Menurut Undang-Undang Nomor 13 1998 itu sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial bagi baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, sosial yang baik bagi diri, keluarga, masyarakat, ya, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia ya sesuai dengan Pancasila. Sebenarnya juga ini spiritnya saya yakin ini adalah Islam ya, spirit Islam juga karena di sini juga ada nilai-nilai keselamatan ya, nilai ketentraman lahir batin, kemudian juga pemenuhan hak-hak jasmani, rohani, sosial masyarakat ya, baik pribadi, keluarga, masyarakat pada umumnya dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana eh, kewajiban asasi manusia itu bisa terpenuhi ya secara seimbang ya teman-teman ya secara seimbang. Nah ini menjadi landasan ya sejak tahun 1998 itu ya. Namun jauh daripada itu saudara-saudara Imam Al-Ghazali juga ternyata sudah menjelaskan juga ya. Dari gambarnya kita sudah lihat ini. Ya kalau yang di apa namanya konsep yang pertama ini ya ini menggambarkan tentang keseimbangan ya. Kalau misalnya yang satunya tidak terpenuhi, yang lain bisa rusak ya. Atau bahkan ini kalau ibaratkan batu ini jatuh satu itu dua-duanya jatuh kan itu. Berarti satu itu tidak terpenuhi, yang lainnya juga akan gagal untuk terpenuhi. Ini konsep kesejahteraan ya jika kita lihat dari perspektif undang-undang ya UU ya UU nomor 1398. Kalau kita perhatikan menurut Al-Ghazali ya saudara-saudara, ini gambar saja udah kita lihat ini. Bagaimana sebuah kebersamaan itu sangat menopang ya, sangat menunjang ya dalam kesejahteraan itu sendiri. Maka oleh karena itu beliau mengatakan tercapainya kemaslahatan, baik kemaslahatan diri sendiri ya merupakan terpeliharanya tujuan syarak atau maqasid syariah. Terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tadi juga udah disampaikan ya oleh Mbak Rusna ya kalau nggak salah tadi sama kawan-kawan. Juga ada namanya hifzuddin, hifzun nasab, hifzul akal, hifzul mal ya, dan hifzun nafas ya. Nah, itu kan hifzuddin terpeliharanya agama, hifzun nafas terpeliharanya jiwa, kemudian hifzul akal itu terpeliharanya akal seseorang, dan hifzun nasab itu terpeliharanya keturunan, dan terakhir adalah hifzul mal terpeliharanya harta ya. Makanya tadi pentingnya gitu ya apa namanya menyalurkan harta itu sebenarnya pada prinsipnya itu bagaimana harta kita itu ya terpelihara dengan baik itu ya. Nah itu karena sejatinya harta kita itu ya pada dasarnya kan tidak sepenuhnya menjadi milik kita. Hanya tadi ada konsep kepemilikan ya dalam Islam. Ya, konsep kepemilikan dalam Islam. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini Islamic Social Finance ya. Kalau kita lihat ini pondok pesantren, dana haji dan lain-lain ini lebih besar ruang lingkupnya. Perhatikan ini ya. Kemudian ada lagi masjid ekonomi kurban ya. Ini juga sangat besar sebenarnya pengembangannya kalau kita lihat ya. Ekonomi berbasis masjid, kemudian ada lagi ekonomi berbasis kurban. Kurban ini kalau kita kelola dengan baik itu luar biasa. Ya, menjelang Idul Adha saja itu ya. Itu bagaimana? Coba kita perhatikan begitu besarnya ya eh, pengembangan ekonomi umat gitu ya atau kesejahteraan umat menjelang Hari Raya Idul Kurban misalnya. Ya, coba kita perhatikan itu banyak sekali ya showroom-showroom hewan gitu ya, hewan kurban eh, di pinggir jalan dimanapun gitu. Bahkan juga ada showroom mobil beneran gitu ya, disulap menjadi showroom
hewan gitu. Hewan kurban ini kan bagian dari salah satu eh, sumber juga sebenarnya dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Wakaf, nah ini yang kita bicara tadi tentang wakafnya. Ini juga ternyata ruang lingkupnya juga besar ya, space-nya juga besar. Nah, yang biasa itu ya zakat, infak, sedekah ini lebih kecil, lebih skupnya lebih kecil lah ya. Kan dananya juga nggak terlalu ini. Tapi justru wakaf ini, apalagi yang tadi saya bilang, pondok pesantren, dana haji dan lain sebagainya, itu kan luar biasa itu pengembangannya. Makanya kita kan di pemerintahan itu juga ada BPKH namanya ya. BPKH itu sebenarnya bertujuan untuk mengelola dana haji. Tapi nggak tahu lah, sampai-sampai masih tekor aja gitu ya. Masih ada utang dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang kita juga bingung ya, kayak gimana sih gitu ya dalam pengelolaan dana haji itu sehingga kok tekor dan dana haji itu bukannya dapat untung gitu ya setelah dikelola oleh BPKH, tapi justru kadang-kadang eh, masyarakat atau para calon-calon jamaah ini justru masih ada aja gitu penambahan-penambahan biaya yang harus dilakukan gitu. Termasuk juga kemarin kan juga biaya haji naik ya. Eh, apa namanya biaya penyelenggaraan haji itu KBIH-nya kan sampai ratusan juta ya untuk haji ekonomi ya yang biasa saja gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita tinjau ya eh, dana pengelolaan dana haji itu kan sebenarnya luar biasa. Ini lihat ini tahun 2019 teman-teman. Ini saya mulai dari zakat dulu ya. Ini zakat ini. Zakat itu ini sudah kita lihat tahun 2020 itu 327,6 triliun. Ini tahun 2020 teman-teman datanya. Wakaf juga demikian. Ternyata sangat banyak ya, 180 triliun. triliun. Ada lagi tanah wakaf ya. Ini 435,7,768 kafling ya, tanah dengan luas 4,2 juta hektar di 2016. Pesantren juga 28.000 ya, 18 juta santri ya, ini datanya. Kemudian masjid 800.000 ya. Jadi ini sebenarnya potensi-potensi ini sangat besar sekali ya, terutama di dana kelolaan dana haji tadi. Ini BPKH ini dana haji ya, pengelolaan dana haji. Jadi saudara-saudara, ini sebenarnya potensi-potensi keuangan, pengembangan ekonomi itu sangat besar sebenarnya dari pondok pesantren, dana haji, ya masjid-masjid, kemudian juga wakaf, zakat, infak, sedekah gitu. Cuman mungkin ya kelemahannya kita itu belum ada sumber daya yang mumpuni gitu dalam mengelola atau mengatur gitu keuangan itu sehingga bukannya dapat untung malahan kebanyakan buntung. Nah, ini teman-teman juga kita perhatikan keistimewaan wakaf itu wakaf sebagai penopang peradaban ya, peradaban. Pahalanya terus mengalir ya. Jadi teman-teman kalau berwakaf itu ya ke lembaga-lembaga yang memang hidup gitu ya, yang produktif bukan konsumtif. Kalau berkonsumtif itu habis gitu, hilang gitu ya. Manfaatnya cuma dirasakan sebentar saja atau sedikit saja. Tapi kalau produktif, misalnya nih kayak sumur waktu Utsman bin Affan ini kan, itu bahkan sampai sekarang itu masih ada gitu. Nah, ini lagi ada juga ya bonus uang jutaan untuk jemaah haji Aceh ya. Wakaf 200 tahun silam. Yang berwakaf 200 tahun silam. Ini ada beritanya. Jadi intinya teman-teman, ini pahala yang terus mengalir karena lembaga-lembaga atau barang-barang yang diwakafkan dulu itu selalu berkembang dan maju gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia apa yang kita lihat? Wakaf yang berkembang itu. Teman-teman bisa ada yang mau kemukakan? Kira-kira di Indonesia ini bentuknya apa kira-kira? Saya mau ingin respon satu orang saja. Kira-kira. Tanah, Ya, tanah. Tanah dalam bidang apa? biasanya tanah untuk diwakafkan untuk masjid, Pak.
kuburan. Kuburan ya. Tapi kuburan Kuburan. produktif nggak tuh? Kantor Bangun Ustadz. sekolah, Pak. Bangun sekolah. Membangun Itu. sekolah, pondok Ya, ya. pesantren, Pak, membangun masjid. Masya Allah. Ya, baik. Jadi ada bangun pesantren, ya, bangun masjid. Makanya saya Ya, juga eh, salah satu orang yang mempraktekkan ini juga. Keluarga saya itu, karena ibunda saya dulu meninggal dunia itu, sebelum meninggal, dia mengikrarkan agar tanah yang dia miliki itu dan rumahnya diwakafkan ke yayasan Pondok Al-Quran ya, atau pesantren. Cuman karena kami bersaudara itu belum mampu pesantren ya kami ingin bikin pondok pesantren, pondok Al-Quran aja dulu, pondok tahfiz. Jadi ada eh, lebih kurang 3.000 meter lah ya. 3.000 meter itu saat ini sudah kita tumbang ya. Itu kan dari kelapa sawit kemarin tuh. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat foto atau videonya. Itu kita tumbang udah 1.300 meter yang kita siapkan untuk tahap awal ini. Tapi masih ada itu lanjutan berikutnya. Dan alhamdulillah dari teman-teman di sini juga ada yang berkontribusi yang luar biasa. Nah, dan alhamdulillah sekarang tuh fondasi udah selesai untuk 3 kelas. Jadi 24 kali 8 meter ya. 24 meter kali 8 meter. Luar biasa besar sih. Jadi di kampung itu kita dana nggak perlu banyak-banyak tapi udah bisa bergerak. Karena dana biaya itu untuk membangun sesuatu itu murah saja. Biayanya nggak terlalu banyak ya. Beda kayak di kota mungkin dengan biaya 300 juta kita udah bisa 3 kelas ya. Eh, Meskipun ini masih bertahap gitu ya. Insya Allah di bulan ini targetnya bulan Januari itu kita udah peresmian. Kalau kadarnya nggak ada masalah, nanti udah berdiri bangunannya. Dengan dana biaya 300 juta, 24 kali 8 meter itu kita udah bisa bangun, teman-teman. Satu lantai. Ya, karena itu tadi. Karena serba mudah dan murah gitu. Kalau di kampung saya itu orang banyak koleksi tanah gitu. Makin hari makin banyak, makin luas tanahnya. Kalau kita sekeluarga, alhamdulillah itu adik-adik saya bisa sepakat dan kita setuju semua ya kita wakafkan ya tanah kita yang diberikan dari orang tua dulu kita wakafkan untuk Yayasan Pondok Al-Quran yang 1.300 meter tahap awal sudah kita garap dan sudah kita mulai bangun. Ini bagian dari salah satu menurut saya itu tadi bagaimana pahalanya tadi terus mengalir ya terus mengalir ya supaya pahalanya tadi terus mengalir ke almarhumah orang tua saya ibu saya. Ini salah satu tujuannya gitu. Kenapa kita bela-belain berwakaf atau berzakat tadi ya salah satunya itu bagaimana bukan hanya orang-orang yang muzaki saja yang mendapatkan tapi juga orang-orang yang para pengurus-pengurusnya juga akan mendapatkan balasan atau imbalan dari pahalanya gitu. Meskipun para pengurus wakaf itu para nazirnya itu digaji gitu. Mereka juga akan mendapatkan pahalanya gitu ya. Eh, jadi ini konsep yang nyata tadi yang teman-teman sampaikan ya. Ada pesantren, ada masjid, ada mungkin rumah sakit ya. Kita di Muhammadiyah juga kemarin. Kalau nggak salah di Unimus ya. Unimus itu Semarang ya teman-teman ya. Pernah nggak lihat videonya itu? Mungkin teman-teman yang di Muhammadiyah itu baru saja ya meresmikan sebuah rumah sakit yang luar biasa mewah gitu ya. Diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi di YouTube ada itu. Di YouTube saya juga saya upload. Ini luar biasa. Bagian dari salah satu wakaf juga yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mewakifnya. Jadi wakaf itu jangan diartikan secara sempit ya. Tidak mesti harus tanah atau bangunan, tapi juga dengan dana-dana atau uang gitu ya. Meskipun misalnya kita hanya berkontribusi 100 rupiah misalnya, itu akan mengalir. Terus pahalanya seperti air yang selalu hidup gitu ya. Yang akan mengalir sampai ke eh, istilahnya kalau kita ibaratkan itu kan dari hulu sampai ke hilir ya akan mengalir hidup gitu selama kita hidup maupun nanti kita udah meninggal dunia.
Terus-menerus memberikan manfaat walaupun generasi berganti ya. Walaupun kita udah meninggal dunia, apa yang kita wakafkan itu akan menjadi tetap mengalir. Berdimensi sosial, solusi ekonomi, berpeluang menjadi kompetitor sebanding dengan penguasa aset dan modal ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tentang wakaf ya. Jadi wakaf itu artinya menahan harta mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan ya. Jadi gini, harta itu wakaf itu sebenarnya menahan harta ya. Seandainya nanti diambil pun manfaatnya, tapi intinya modal dasarnya itu tetap ada gitu. Harus ada gitu. Bentuk barangnya gitu, tetap ada meskipun dikembangkan dalam bentuk lain gitu. Dan ini yang berlaku di Muhammadiyah ya, teman-teman, itu banyak sekali wakaf-wakaf yang ada di Muhammadiyah ya, itu semuanya berkembang dan juga semakin hari semakin banyak memberikan manfaat seperti yang saya bilang tadi, ada rumah sakit yang baru yang berdiri dan juga sarana-sarana pendidikan termasuk juga pesantren itu salah satunya tempat eh, yang mana wakaf itu akan semakin mengalir, semakin berkembang dan semakin banyak manfaatnya ya. Nah, ini tadi teman-teman ya, peruntukan wakaf itu bisa dilihat untuk kesejahteraan umum ya, yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang. Ada lagi sarana untuk ibadah tadi, pendidikan, kesehatan yang saya bilang tadi, kemudian fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Ini kan wakaf untuk pendidikan juga itu sangat besar sekali potensinya. Kemudian kemajuan peningkatan ekonomi ya, ekonomi umat gitu ya. Mungkin kita ada punya duit, punya dana, kita eh, membina ya masyarakat-masyarakat UMKM sehingga mereka bisa berkembang usahanya dan bisa hidup dengan layak gitu ya. Makanya saya berharap juga kepada teman-teman atau siapapun lah gitu di antara kita yang memiliki harta benda itu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk pendidikan wakaf gitu ya, melalui peningkatan ekonomi gitu ya, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu mereka itu tadi menghadirkan kesejahteraan, kesejahteraan dan juga kalau bisa orang-orang yang ada di jamaah-jamaah masjid gitu ya, kita jadikan prioritas bagi mereka ya, karena kalau enggak kita orang-orang yang kaya dan para dermawan yang membantu mereka, lantas siapa lagi dan bagaimana gitu kehidupan mereka selanjutnya gitu. Sementara kalau kita lihat pemerintah ya tidak bisa menjangkau semua aspek dan lini yang ada di masyarakat. Ya, kadang-kadang juga hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini juga fungsi wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Berfungsi, berpotensi memanfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini harta benda wakaf, ada undang-undang semuanya. Di Indonesia ini udah luar biasa ya, karena kita memiliki undang-undang wakaf juga. Ada aturan-aturan yang tertuang di pemerintahan gitu ya, dan negara juga mengakui ya salah satu lembaga yang paling luar biasa gitu ya dalam penghimpunan dan pengembangan kesejahteraan umum, kesejahteraan maslahat umum itu adalah berada di lembaga wakaf. Jadi wakaf itu kalau kita lihat benda tidak bergerak ya, tanah, bangunan, ya, benda bergerak bisa juga uang, logam, ya, surat berharga, kendaraan dan lain sebagainya. Misalnya, oh kendaraan saya udah nggak kepakai nih, oh saya infakkan sajalah untuk jadi ambulan di rumah sakit di apa di masjid misalnya. Nah, ini juga bisa, ya demikian. Itu juga akan jadi wakaf, ditulis wakaf dari si anu misalnya. Nah, itu bisa dikatakan bagian dari salah satu benda yang bisa dikatakan eh, sah gitu, untuk diberikan wakaf. Luar biasa, pokoknya apa saja, bahkan ilmu saja bisa diwakafkan juga. Kan ini juga hal yang sangat luar biasa ya. Ketika kita memberikan pengajaran ya kepada orang lain gitu ya, itu juga bagian dari eh, wakaf kita juga, tabungan kita juga, yang nanti akan mengalir ketika nanti
ketika kita telah tiada. Nah, ini contoh wakaf yang sudah ada ya. Yang tadi juga data-datanya di sini ternyata juga ada Yayasan Al-Fat ya. Ini juga dilihat ini. Juga ada Tengku Markan yang tadi wakafkan pesawat ini pesawat pertama ya. Yang dimiliki oleh RI ya. Ini ada wakaf masjid ya. Ada juga wakaf kuburan Muslim, ada wakaf air ya, ada wakaf tambang dan lain sebagainya. Ya, ini luar biasa. Contoh-contohnya, saya rasa ini sudah sangat bisa dipahami dengan mudah ya. Nah, ini efek pengelolaan wakaf. Salah satunya wakaf uang yang berkembang di akhir zaman ini ya. Dengan kita berwakaf berapapun gitu ya, kita bisa mendapatkan pahala gitu dari wakaf kita itu. Tentu sesuai dengan berapa persen gitu ya dari wakaf kita ini. Ini pembangunan yang meningkat ya di sini. Pokoknya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Kemudian pembangunan yang meningkat, kemudian bagaimana penerimaan ya. Dana pembangunan ini kalau wakaf ya itu dari wakaf uang, nazir, investasi. Jadi ini luar biasa nih siklusnya ya. Intinya adalah ini peningkatan kesejahteraan ya. Baik itu di sektor ekonomi, sosial dan pendidikan serta agama gitu. Nah, ini istilahnya bola salju wakaf berkelanjutan ya. Jadi semakin hari semakin berkembang, semakin besar ya. Ya, wakaf itu bisa diukur ya teman-teman ya. Eh, Kesejahteraan yang akan didapatkan itu dari wakaf itu bisa kita ukur presentasinya berapa. Intinya semakin besar kita berwakaf maka akan semakin besar juga manfaat atau kesejahteraan yang akan didapatkan gitu. Sebagai penutup ya, ini masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara kafah ya. Itu udkhulu fisilmi kafah ya dalam Al-Baqarah. Kemudian juga ada dikatakan Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama memberikan solusi ya. Kemudian Islam mengayomi semua pihak gitu ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya ini tadi yang ayat yang dibaca oleh kelompok 8 ya. Nah, itu tadi ya bahwa orang yang mengerjakan amal soleh laki-laki perempuan mereka akan mendapatkan yang namanya kehidupan yang baik. Ini yang catatan merah ini. Garis bawah merah ini inilah tujuan akhir dari segala amal yang kita kerjakan itu. Agar kita yang hidup ini mendapatkan kebaikan. Zakat, infak, sodakoh, wakaf itu untuk kesejahteraan umat, ya, kesejahteraan agama yang kita berikan itu akan eh, muncul ya balasannya kepada kita yang bergerak di dalamnya itu adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, pahala yang besar di akhirat nanti yang akan kita peroleh. Sekian terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Ya ini backsound saya ini terlalu rame ya, jadi konsentrasi saya juga buyar. Kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara semuanya, silakan ditanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.